Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang Bangsa Pro Channel. Jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe. Oke pemirsa, pada siang ini kita akan collab bersama Pak Presiden, yang dimana beliau masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Beliau adalah sosok yang mandiri, dimana dia sekolah dan malamnya dia bekerja untuk menjadi seorang presiden. Dia menjadi seolah-olah menjadi tulang punggung keluarganya, di mana menafkahi ibunya, ayahnya, dan adiknya. Di mana di situ dia adalah dengan semangat berjuang karena demi rupiah dan demi sekolah. Dia rela bekerja. Seharusnya malam itu dibuat untuk belajar, namun malam itu dibuat untuk belajar. Oke pemirsa, tentunya kalian semua penasaran siapa presidennya itu. Langsung saja kita sambut Mbak May Anggara. Sarang cekak apa tega bacot tresna tak rebangi korban jiwa rego nuaku atutan Rasulullah watone sesandingan agawe tentrem rasaku senadyan munggah gunung nora wegah watone tansah sumanding mangetan saeling sarung jagong katone kapotan tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagong abot rasaku. Oke pemirsa, inilah Mbak May Anggara. Ini tadi sudah janjiannya jam 9 Mbak ya. Saya tunggu sampai jam 10 baru kesini. Sampai jingkeng dasi ngenteni Mbak May Anggara. Oke Mbak May Anggara tadi naik sepeda ya sendirian. Naik sepeda sendiri mas. Cah kendel jadi ya. Rumahnya di Banggilan sana ya. Naik sepeda dewan, tak kira ki mau wis nganggo gelungan, wis nganggo jarian, langsung numpak sepeda. Lah numpak sepeda nggo gelungan ki yo mlebat ta mas. Mlebat. Jempalik ya guys ya. Jadi lelucon nanti sindir ramen aku malah. Oke Mbak May, langsung saja ya kita bicara sejenak dengan tapi saya santai saja, jangan tegang. Kalau mau minum di sini ada minum. Siap nanti. Jadi di sini akan saya seperti curhat lah, tapi slow saja, tidak usah tegang, tidak usah apa-apa, santuy saja, santuri ya. Oke, langsung menuju ke pertanyaan pertama ya Mbak May, yaitu perkenalan. Silahkan perkenalan dengan pemirsa yang di kameramen. Ini mas, nganggo bahasa Jawa atau nganggo bahasa Indonesia iki? Karepe sampean los gak rewel pokoknya. Direk tetepangan nami kula May Anggara ini saking Bangilan Tuban. Lanjut sekolah kelas 3 SMA tengah ini SMA Parengan kelas 3 MIPA 3 kelas 11. Dan umurnya tasih 17 tahun. Cek 6 guys. Nggih tasik ngaten Mas, tasik derek nyinden. Kinyis. Derek nyinden menkalih tahun. Laki 2 tahun nyinden guys, nyindeni sapa wae kuwi. Ini wayang Mas, mosok niku wong ngamen. Ngono nang wong ning sawah mbok sindeni kan ora ngerti. Maksudnya sinden dalang sapa wae. Dalange kata. Biasa dilihat tenggene YouTube, tenggene Purbakayata channel, tenggene Bayu Aji Nugroho niku wonten. Pak Tukul Kuncoro wonten. Kata Mas sakjane niku. Iku jek urip ta ora? Dalang-dalange. Tasik Mas. Oh, ngono sinden pageblok iki kok. Mboten. Nyindeni sing wis dalang-dalang wis mati, sinden pageblok. Mboten tasik nom kabeh Mas, tinggal tenggene itu wonten. Oh, oke. Jadi kelas 3 SMA Mbak May ya. Kan sebentar lagi kan mau ada seperti tryout, semua SBN dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana cara mengatur waktunya itu bagaimana? Kan malamnya kan kadang ada job, wayang dan lain sebagainya. Bagaimana mengatur? Tergantung Mas. Terkadang ya ada kalau siang biasanya kan sekolah.
ada sekolah kan fokus ke sekolah tersebut dari pembelajaran. Sekarang kan masih pembelajaran daring. Iya. Nah, sementara kan daring dulu kan dari HP. Kalau ada job siang atau malam, saya siap berangkat. Kalau kadang gurunya pun kadang toleransi untuk apa itu nanti tugasnya gimana kan bisa ditoleransi buat saya. Terima kasih juga buat guru-gurunya juga sudah mengetahuikan pekerjaan saya seperti apa. Berarti sudah mentoleransi bahwa si anak ini bekerja sambil jadi bisa menyusul ya. Iya mas. Jadi Bisa. kelas 3. Jadi gini ya, langsung ke pertanyaan kedua Mbak Mei ya, untuk kisah hidupnya Mbak Mei Anggara. Seorang Mbak Mei Anggara itu bagaimana dengan kisah hidupnya? Lumayan mas, perjalanan dari nyanyi dangdut ke campur sari ke sinden menurutku lumayan susah, lumayan sulit. Pertama kelas 4 SD udah ada penawaran 4 SD sudah jadi nyanyi penyanyi dangdut. Empat Luar SD. biasa ya pemirsa, ini 4 SD sudah menjadi penyanyi dangdut. terus mulai ke Coba Mbak, SMP. saya mau dengar lagu dangdut. Tadi kan waktu pertama masuk ke sini kan sinden, sekarang kan dan itu saya sing zamannya apa mas? dangdut saiki jangan sing apa jenenge sing hit sing saiki. Kini aku tinggal sendiri, menangis hanya dalam sepi. Kamu nonton mas? Iya, gak apa-apa. Jadi Mbak Mei Kamu ini ya nonton guys jadi. ya. Mbak Mei ini selain bisa nyinden juga bisa Nyanyi dangdut. nyanyi dangdut guys. Seakan-akan dia nari, apakah bisa atau tidak? Lah nari mas, saya itu kalau dereng sakit namung ikuti iramane mawon, kadang nyinden kadang nyedot niku pripun. Nah nari mboten sakit kalau saya itu. Jadi kelas 4 sudah jadi Penyanyi dangdut. Terus mulai ke Sari kelas SMP nyinden baru kelas 1 SMA naik kelas SMP kelas 2 SMA kelas 2 udah mulai nyinden baru. Itu pun bukan wayang kulit, wayang tengul. Jadi gini Mbak, untuk apakah ibunya mendukung atau tidak? Pertama ibu yang dukung, bapak yang nggak setuju. Kalau mau berangkat ke job, ke tanggapan atau ke lokasi acara itu tersebut, bapak kadang nggak tahu. Kadang saya malah berangkat sendiri, berangkat ke dinding acara itu. Kadang kan ditanya sama ibu, mau kemana? Mau ada job kayak gini. Tapi bapak nggak tahu. Soalnya bapak kadang di sawah, kadang kerja di Surabaya, serabutan. Kadang kan mikirnya juga kayak gini mas. Restu orang tua kan penting tak? Iya, Penting, soalnya karena ketika kita mau berdiri aja kalau tidak ada restu orang tua kita tidak bisa berdiri. Pasti mas. Pertama penting. Kalau nggak ada restu dari bapak ibu kan nggak akan mungkin saya seperti ini kan. Iya. Ibu setuju tapi bapak nggak setuju. Pertama nggak setuju jadi penyandang. Sekarang sudah mulai di campur sari, nyinden bapak mulai Setuju, ya? agak Agak setuju. setuju. Soalnya kan penyanyi dangdut kan bisa dilihat dari mata ya Mbak ya. Soalnya ada kayak saweran apa kan. Oh banyak pergaulan Iya. bebas juga mas. Kadang juga mikirnya kayak gitu. Soal juga kan masih SMA, SMP, Iya. SD. Kayak gitu kan nggak boleh. Kalau nyinden kan Cuma penting duduk duduk ya. gitu, kadang cuma pas berdiri cuma pas limbuan sama segoro-goro tok Iya. gitu tok. Udah terus kalau perjalanan sih menurutku lumayan susah pas bapak nggak ada di rumah, pas merantau di luar Jawa. Iya. Saya sendiri di rumah mau ada job, itu ibu saya melahirkan tapi operasi di Lamongan, soalnya di daerah Tuban Bojonegoro nggak bisa. Terus saya kan ada di job di acara tersebut di lokasi. Ibu Itu saya ditelepon? sendirian pas itu mau pulang kan nggak berani lah mas. Iya. Ibu diantar sama tetangga ke Lamongan dan ibu was saya kui ibu katanya diagnosa sakit jantung sama paru-paru, semisal kayak apa komplikasi kayak gitu loh. Terus udah di rumah sama beberapa alat perabotan kayak gimana gitu, lemari tapak itu udah mau saya jual terus buat biaya ibu. Berarti biaya persalinan menjual rumah dan Nggak hampir jual mas, cuma digadekan tok gitu. Cuma kayak sepeda sertifikat gitu ya.
sebagai kantor. Alhamdulillah sekarang sudah enggak. Sudah ditebus ya. Pun terus kan adiknya udah pulang. Iya. Bapak masih di luar Jawa, enggak dikasih kabar sama sekali bapak itu. Iya. Karena ibu di ruang ICU Lamongan udah habis beberapa puluh juta. Itu paling berat. Aja ini nggak boleh sama dalangi. Aja mulai mbak. Soalnya kijab. Tapi semisal jadi sampean sendiri mas ya. Kalau ada Iya. apa jenis. Kalau kejadian yang itu, mengutamakan keluarga, soalnya keluarga itu penting. nah itu kan aku langsung pulang. Apalagi wis itu nggak seorang peduli. ibu, ya. Dapat dulu pokoknya aku langsung pulang wae. Apakah itu uangnya disuruh mengembalikan atau gimana? Enggak malah nggak dibayar. Nggak dibayar. Ya cuma nggak mau menyebutkan namanya dalamnya siapa. Sampai sekarang masih ikut dalang itu? Alhamdulillah masih, soalnya kayak masih dianggap apa itu ya mbak. Jadi sekarang masih Alhamdulillah masih. sudah baik ya. Yo Itu kan jam berapa pulangnya, Mbak? sekitar biasanya kan siang dulu, siang sampai sore. Iya. Itu biasanya kan mulai jam 10 mas ya. Iya. Itu selesai jam 5, jam 2 pun pulang. Soalnya kabarnya kan jam 1. Iya. Wis bingung piyambak, katanya jam 2 pulang, langsung menuju ke Lamongan tanpa pulang di rumah. Langsung menuju ke Langsung ke Lamongan. Lamongan ya. Soalnya Jogjopan juga ada di Bojonegoro. Iya. Mbak Mei, untuk boleh tahu untuk satu jopan itu dicampur sari maupun di sinden itu berapa? Beda mas. Kadang kan buatan target biasanya. Berarti beda dalang beda. beda dalam beda itu bayaran Tarif. dan tarif. Kalau rata-rata berapa, Mbak? Beda mas, padahal dangdut deh. Dangdut, campur sari, nyinden tuh beda-beda semua. Kalau- Soalnya kalangan beda. Iya. Kalau dangdut berapa? Kalau boleh. Kalau di daerah Tuban kan tergantung jauhnya juga cuma Iya. 250 daerah tinggi. Daerah Tuban Bojonegoro. 250 ya. Kalau sinden kan sampai malam. Siang malam kan tergantung Siang mas. malam, iya. Mintanya siang malam, siang nopo Malam. kamu malam toh Iya. misalnya gitu. Tak siang malam, kalau jauh ke daerah Jawa Tengah. Iya. Berapa ya mas ya? Sekitar gak sampai 500 ke bawah atau 500 gitu. 500. Padahal itu satu hari satu malam. Kadang mas tergantung, kalau ada sawerannya juga tabelnya nambah. Tergantung job-jobnya juga. Apakah itu semua sinden rata dengan 500 itu atau beda-beda? Kan baru lah mas. Mbak. Yo matanya mengikuti kemampuan sendiri. Oh, alah gitu ya. Tak kirain semua sinden itu rata segini. Enggak. Lah wis tuwa yo mas tari Kalau campur sari juga seperti itu. 350. Dia ada tingkatan ya, paling Kalau rendah. siang itu. malam 500, nah siang tuh 350. Nah campur sari 350, 300. Berarti ada tingkatan tarifnya yaitu dangdut, campur sari ke sinden. Iya, Mbak. Mei, langsung saja ke pertanyaan ketiga ya. Apakah ada motivasi hidup untuk diri sendiri atau orang lain? Motivasi hidupnya Mbak Mei. Jadi apakah hidupnya Mbak Mei ada motivasi sendiri atau untuk orang lain? Ada buat sendiri mas. Tapi kok bisa sampai tergantung sama orang lain. Yang buat kalian yang nonton video ini cuma satu tok. Ini cuma sama satu saya. Jangan tergantung sama orang lain. Kalau bisa yuk, ayo dilakoni. Ada sampai di tempat sendiri. Nek sampean iso, kenapa gak dilakoni? Ojo tergantung karo wong liya. Ya tergantung wong liya gak apa-apa. Semua orang kan mesti butuh orang lain. Mas. Iya, memang. Mesti butuh orang lain, tapi kan setidaknya kita kalau bisa lakukan. Itu untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, Orang lain sama sih mas. Kayak ngono tok, cuma tergantung pribadinya sendiri. jadi kita harus mempunyai skill yang tanpa menggantungkan orang lain seperti itu. Oke, langsung ke pertanyaan keempat. Untuk awal karir. Awal karir tadi sudah. Untuk awal di karir Mbak Mei ya, berarti gini. Mbak Mei kan karir berarti waktu kelas 4 sampai sekarang masih juga menjadi seorang pekarir, yaitu pesinden dan pedagang campur sari. Di situ kan ada susah senangnya juga di apa? Di dunia hiburan. Di dunia hiburan. Pasti ada, Susah Mas. senangnya apa itu silakan di. Pasti ada. Dek, Oke, sebelum mendengarkan ini jangan lupa minum dulu. Soalnya harus silakan minum dulu.
Di Alfa kan kalau aku job sering terlambat. Susah di situ sekarang. Kalau dulu susah kui berangkatnya sama siapa. Dulu kan nggak pernah le Mas, sepedaan sendiri kan nggak pernah toh, mesti sama bapak. Ya lah kalau bapak bekerja, kalau nggak kan gitu Sendirian. sendirian mesti. Kalau nggak gitu ya antar sama tetangga. Itu pun kadang juga nggak enak juga kan Mas ya, nggak Iya. mungkin nggak maringi komo-komo, Iya. nggak ngarang mungkin. Soalnya kan Pasti. bensin kan tuku ya. Gak mungkin Pasti. duyoi dhewe kan. Gak murah. Iya. Nek bensin duyoi dhewe rasa tuku. Iya nak isa Mas. Iya. Saya di situ terus kadangan tuh pernah kejadian lucu pas aku nyanyi Campur Sari. Gak jarak sih Mas, itu sanggulku hampir lepas loh. Lepas. Hampir lepas. Iku pun dan rokku kus kecantol. Wes kecantol gini apa panggon son ngono kuwi. Ya alamat kene suwe tapi sing panjake amen nutupi. Diguyu tapi dia ngempet. Aku anjini wis kisinan. Tapi ya wis piye neh dilakoni Mas Ale sak lagu ki rung tutuk. Iya. Anjene durung ditutupno dhisik. Mari ngono peran acarane MC ne langsung disuruh aku turun kuwi. Udah nyanyi lagu langsung aku turun. Sambil nyetir iki lho Mas, apa jenenge iki weekend. Soalnya malu wis ngomong. Tapi biasanya Mbak Mei kalau ada di dunia hiburan gak campur sari apa kan dijarak lah, seolah-olah dijarak sanggulnya lepas biar lucu gitu. Tapi gak sampai Mas, soal dagelan gak pernah Mas. Dagelan kiane kayak dagel-dagelan apa tuh buat dagel itu biasanya minjam sanggulku kalau kadang dua cinta pakai kadang ini kadang satu pakai sama dagelan gitu. Susahnya tadi sudah, senangnya Nah ini yo siji Mas, yo dapat ilmu mestinya. dapat ilmu, dapat honor. Ya. Kok yo Pasti itu senang. pengalaman mesti yo ono Ya, Mas. jadi memperbanyak pengalaman kalau ada yang senior-senior ya. Pakai Mas. Heeh. Heeh. Terus mana ki senangnya kita di bayaran Mas mau jadi Mas bener. Ya. Terus sinaune heeh. Kancane tambah akeh. Oke. Terus tambah siji dunia hiburan ki apa yo? Iso nyudutno kayak gini jodoh juga sih. Heeh. Kayak kepengen dhewe Mas. Kepengen dhewe ki kepengen Sawan pesinden pengen entuk jodoh dagelan utawa apa ngono. wis tahu Mas Dibien dalang wis tahu tapi wis gak jadi. Dibien yo pengen antarane yo pengen jadi apa seniman, Mm-mm. seni mati, pengen ngono. Aku dhewe kan jadi seniwati, kepengen oleh seniman. Nanti bekerja bareng kan mungkin bisa Mas. Satu keluarga seniman semua, anaknya seniman, apa seniman. Enggak teko ketoprak dhewe sak omah. Gawe kru dhewe sak omah. Dan ngono Mas, tapi nek keterak surah karo keterak poso wis gak garang lemangan. Iya. Ya ono job-joban. Lah lu wong nek keterak suro mbek sapa? Poso. Poso. Lah nek kena corona ngene iki ya ora tanggapan malah balen. bener. Ojo balen Mas, wis cukup Iya. iki wae tahun iki wae aja balen nek tahun ngarep aja sandak. Wis kaya ngono iki, kepengine kaya ngono. Sen dadi bojone seniman ngono. Kudu ngerteni pekerjaanku koyo ngene. Wis soalnya Jadi sama-sama mengerti Mbak ya. kudu mengerti. Gak ono ngerti nih Mas, soalnya awar ini iki digojoli karo iki. Orang kita diri sendiri atau orang lain. Motivasi hidupnya Mbak Mei. Jadi apakah hidupnya Mbak Mei itu ada motivasi sendiri atau untuk orang lain? Ada buat sendiri Mas. Tapi kok ini jangan sampai tergantung sama orang lain. Yang buat kalian yang nonton video ini cuma satu tok. Ini cuma sama seperti saya. Jangan tergantung sama orang lain. Kalau bisa yuk, ayo dilakoni. Ada sampai di tempat sendiri dewe. Nek sampean iso, kenapa gak dilakoni? Ojo tergantung karo wong liya. Ya tergantung wong liya gak apa-apa. Semua orang kan mesti butuh orang lain. Mas. Iya, memang. Mesti butuh orang lain, tapi kan setidaknya kita kalau bisa ayo lakukan. Itu untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, Untuk orang lain sama sih Mas. Kayak ngono tok, cuma tergantung bagiannya sendiri. jadi kita harus mempunyai skill yang tanpa menggantungkan orang lain seperti itu. Oke, langsung ke pertanyaan keempat. Untuk awal karir. Awal karir tadi sudah. Untuk awal di karir Mbak Mei ya, berarti gini. Mbak Mei kan karir berarti waktu kelas 4 sampai sekarang masih juga menjadi seorang pekarir, yaitu pesinden dan pedagang campur sari. Di situ kan ada susah
senangnya juga di apa? Di dunia hiburan. Di dunia hiburan. Pasti ada, Susah Mas. senangnya apa itu silakan di. Pasti ada. Dek, Oke, sebelum mendengarkan ini jangan lupa minum dulu. Soalnya harus silahkan minum dulu. Mas. Ini langsung ke susah senangnya pada di dunia. Susah senangnya, wah, itu Mas. Kata Banyak susahnya atau banyak senangnya? banyak susahnya menawa. Nanti Banyak dibawakan. senangnya Mas soal hiburan kok. Iya. Hiburan kan harus tersinggung. Senang. Saya pertama yuk, susahnya pertama soal waktu, pembagian waktu di dunia hiburan. Kadang kan, Pak sekarang ini kan daring Mas ya. Iya, Mau absen, kadang telat absen, itu sudah di alfa kan. di Alfa. Sudah di alfa, terus kadang udah di alfa kan kalau aku job sering terlambat. Susah di situ sekarang. Kalau dulu susah kui berangkatnya sama siapa. Iya. Dulu kan nggak pernah le Mas, sepedaan sendiri kan nggak pernah toh, mesti sama bapak. Ya lah kalau bapak bekerja, kalau nggak kan gitu Sendirian. sendirian mesti. Kalau nggak gitu ya antar sama tetangga, itu pun kadang juga nggak enak juga kan Mas ya, nggak Iya. mungkin nggak maringi komo-komo, Iya. nggak ngarah mungkin. Soalnya kan Pasti. bensin kan tuku ya. Gak mungkin Pasti. duyoi dhewe kan. Gak murah. Iya. Nek bensin duyoi dhewe rasa tuku. Iya nak isa Mas. Iya. Terus saya di situ, terus kadangan tuh pernah kejadian lucu pas aku nyanyi campur sari. Gak jarak sih Mas, itu sanggulku hampir lepas loh. Lepas. Hampir lepas. Iku pun dan rokku kecantol. Wes kecantol gini apa panggon son ngono kuwi. Ya alamat kene suwe tapi sing panjake amen nutupi. Diguyu tapi dia ngempet. Aku lanjini wis kisinan. Tapi ya wis piye neh dilakoni Mas Ale sak lagu ki rung tutuk. Iya. Artinya dia ditutupno dhisik. Mari ngono peralatan acarane MC ne langsung disuruh aku turun kuwi. Dan nyanyi lagu langsung aku turun. Sambil nyetir iki lho Mas, apa jenenge iki bagian bawah. Soalnya wis malu wis umur. Tapi biasanya Mbak Mei kalau ada di dunia hiburan gak campur sari apa kan dijarak lah, seolah-olah dijarak sanggulnya lepas biar lucu gitu. Nah, aku nggak sampai Mas, soal dagelan nggak pernah Mas. Nah, dagelan piane kayak dagel-dagelan apa tuh buat dagel itu biasanya minjam sanggulku, kalau kadang dua. Terus kita pakai kadang ini, kadang satu ini, pakai sama dagel lagi. Susahnya tadi sudah, senangnya. Nah, ini yo siji Mas. Yo dapat ilmu mestinya. Dapat ilmu, dapat ono. Wih, yo Pasti itu senang. pengalaman mesti yo ono Ya, Mas. jadi memperbanyak pengalaman kalau ada yang senior-senior ya. Pakai Mas. Heeh. Heeh. Terus mana ki senangnya kita di bayaran Mas jadi wis bener. Ya. Terus sinaune heeh. Kancane tambah akeh. Oke. Terus tambah siji dunia hiburan ki apa yo? Iso nyudutno kayak gini jodoh juga sih. Heeh. Kepengen dhewe Mas. Kepengen dhewe ki kepengen Saman pesindian pengen entuk jodoh dagelan utawa apa ngono. wis tahu Mas di biyen dalang wis tahu tapi wis gak jadi. Di biyen yo pengen antarane yo pengen jadi apa seniman ambil seniwati, pengen ngono. Aku dhewe kan jadi seniwati, kepengen oleh seniman. Nanti bekerja bareng kan mungkin bisa Mas. Satu keluarga seniman semua, anaknya seniman, kabeh seniman. Ngedeko ketoprak dhewe sak omah. Gawe kru dhewe sak omah. Dene ngono Mas, tapi nek keterak suro karo keterak poso wis gak ada lemangan. Iya. Gak ono job-joban. Lah lu wong nek keterak suro mbek sapa? Poso. Poso. Lah nek kena corona ngene iki ora tanggapan malah balen. beres. Ojo balen Mas, wis cukup Iya. iki wae tahun iki wae aja balen ya, tahun ngarep aja santai. Ini wis kaya ngono iki, kepengine kaya ngono. Sen dadi bojone seniman ngono. Kudu ngerteni pekerjaanku koyo ngene. Wis ngono iki soalnya Jadi sama-sama mengerti Mbak ya. kudu mengerti. Nah, gak ono ngerti nih Mas, soalnya awar ngene iki digojolki karo iki. Ora Kok tambah gak kenekan atine loro, gak dadi. Jadi Gak dadi. pegatan. Ya Mbak Mei kan penyanyi campuran, tidak hanya pedangdut dan tidak hanya pesinden. Seumpama lagu dangdut dibuat sinden bisa apa enggak? Kaget. Berbesta kasta dibuat sinden. Coba. Berakhir sampai di sini.
Iku jenenge Bisa Mas, ganti aransemen. penyanyi yang sudah top, sudah bisa dan ilmunya sudah banyak ya Tapi guys. ki secara iku Mas spontanitas yo iki Iya. tanpa belajaran Tanpa apa-apa belajar iki. iya tanpa disengaja ya gak tak koleng-koleng pertanyaannya ngene Yes, tidak. gak. Ini hanya improvisasi. Langsung del los. Iso di skip. Ngono ayo guys. Ora usah rewel. Pertama winginane awak dhewe kan juga kelas juga Mas, namanya Iya. kakak kelasku. Debian pertama aku gak pernah kenal sama Mas Sapri. Padahal gak pengen kenal, gak pengen opo, cuma Iya. ngerti tok sekelibatan wong kuwi koyo ngene, umur ini. Wong kirupane koyo ngene. Tiba-tiba jadi jak collab. Ayo kolepan dari konten. Soalnya saya waktu SMA itu saya sok jaim ya guys. Soalnya saya Yo, ada- sok jaim deh. Soalnya kayak gak anggite perakan. Iya, berhubung ya gimana lagi namanya menanam persaudaraan ya guys. Banyak saudara, banyak rezeki. Oke langsung Mbak Mei, ini pertanyaan yang mencabang kedua yaitu pertanyaan terakhir. Menurut Anda keluarga itu gimana ya? Keluarga itu gimana? Menurut Mbak? Gak. Ini nomor satu. Keluarga itu nomor satu. Nomor satu. Soal dunia luar itu nomor dua. Soalnya gak ada keluarga Mas. Apa sih iso ngerteni keluh kesah awake dhewe. Paribasan gak ono ibu. Siapa sing kena bijak curhat. Soalnya aku pun dekat sama ibu, deket banget sama ibu. Yang kedua kan gua kalau awak dhewe nggak bekerja kayak gitu, nggak ada job. Siapa juga yang menafkahi kalau nggak bapak. Terus nggak ada saudara-saudara. Kalau anak tunggal Saudaranya paribasan- masih kecil Mbak Mei. saya punya adik dua sama punya mbak. Jadi saya masih kecil-kecil, makanya mikirnya saya tuh cuma satu, jangan nikah dulu, ayo bekerja dulu, bagian ibu, bagian bapak, kayak gitu. Pengen gitu tok, nomor satu tok pokoknya buat keluarga, kan iya. Berarti nomor satu adalah keluarga. Apapun halnya keluarga itu adalah nomor satu. Oke, ini pertanyaan yang cabang pertama Mbak Mei ya. Hal yang paling bahagia atau paling menyedihkan di hidup Mbak Mei. Bahagia. Yang satu, lihat ibu sembuh. Lihat ibu sembuh. Dan sekarang masih sudah sembuh. Alhamdulillah sama. Hal yang paling menyedihkan sekarang. Paling menyedihkan. Cuma satu. Bubarkan corona, aku wis tak. Bubarkan corona ya guys. Karena seniman kalau kesannya hanya satu ya guys. Soalnya tanggapan itu tidak diizinkan. Diizinkan Jadi mengalir. mau makan apa ya? Banyak kalau Seperti pesan itu soal seniman itu. Oke Mbak Mei. Jadi begini ya, untuk semuanya yang melihat di YouTube saya, tolonglah pakai masker. Kami semua kena dampaknya, kalau kamu semua juga kena dampaknya Mbak Mei ya. Ikuti protokol kesehatan yang diajukan oleh pemerintah. Ikutilah, jangan membandel. Yo nek ndi aja lali nganggo masker. Aja kok gengsi, aja kok sok alah Wedine ayune ilang, ayune gantengnya ilang. ilang. Perkara untune dibehel. Perkara bengese menger-menger, perkara ngono iki gak gelem maskeran, ndak ra ketok bengese, ora ketok behele. Ya nek bele ana kangkunge, gak malah isin ya. Jadi sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Jadi dampaknya itu semuanya kena dampaknya, tidak hanya 1-2 orang yang kena dampaknya. Jutaan Semua orang. jutaan bahkan ribuan seluruh Indonesia kena dampaknya semua. Oke ya bro, jadi gini, kita nanti akan ada yang komen, lah kowe gak maskeran loh. Kita kan berbicara, kita kan syuting, ya kan habis ini ya kita kan pakai masker lah. Pokoknya santai saja, jangan lupa protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Kan dari tadi kan sudah cuci tangan tuh Mas. Iya. Sebelumnya sudah jaga jarak juga. Jaga jarak, iya. Walaupun tidak ada 1 meter, tetapi jaga Jaga jarak. jarak. Iya. Seperti itu ya pemirsa. Langsung saja Mbak Mei ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, cabang terakhir ini ya, dan pokoknya yang terakhir, apa pesan dan kesan Mbak Mei untuk buat penonton Ria? Pesan Buat dan kesan. penonton kesannya Kesan. pesan dan kesan dari saya buat kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Sapron Channel. Jangan lupa ya guys. Oke, sekian dari sini dulu collab kita bersama Mbak Presiden Mei Anggara. Bangun. Sembah nuwun, dan saya terima kasih atas satunya buat Mbak Mei setelah menyempatkan diri. On my body, I'm an icon. And my girl about a 10. I should fuck her in a